Hai Antena Mentis, balik lagi bareng kita di channel Marvel Indo, tempat yang tepat buat kalian yang nyari film dan serial Marvel yang direcap. Dan sesuai judul, kali ini kita akan mengulas kisah atau alur cerita dari film Ghost Rider Spirit of Vengeance. For your information, film ini mendapatkan rating yang buruk guys. Di IMDb dapat 4,3 dari 10 poin. Dan di Rotten Tomatoes juga nggak beda, dapat 18% dari 100%. Kalau bicara soal rating, film ini bisa dibilang sampah ya, karena mendapatkan skor yang sangat buruk. Tapi, semua kembali ke penilaian kita masing-masing. Soalnya yang namanya selera pasti beda antara satu dengan yang lainnya. Dan pastikan kalian tulis penilaian pribadi kalian terhadap film ini setelah selesai nonton videonya. Oke, langsung saja, tanpa berlama-lama, kita lihat keseruan kisahnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang mengendarai motor dengan tergesa-gesa. Dan dia menuju ke sebuah gereja untuk menemui para pendeta yang ada di sana. Terlihat pria ini tidak asing karena dia juga jadi Heimdall di MCU, tapi di film ini dia menjadi seorang pendeta pemabuk asal Prancis bernama Moreau. Kedatangannya ke sini adalah untuk menanyakan keadaan seorang anak bernama Danny yang menjadi incaran orang jahat. Pendeta yang ada di sana kemudian mengatakan supaya dia tenang karena di sini keamanannya sudah diperketat. Namun, baru selesai bicara, ternyata tempat yang dianggap aman itu malah diserang sekelompok orang. Para penjaga keamanan kemudian terlihat sangat mudah untuk dilumpuhkan. Dan terlihat pemimpin pasukan tersebut yang bernama Ray Kerrigan, yang datang untuk mengincar seorang anak bernama Danny tadi. Pria itu kemudian mulai masuk ke dalam tempat persembunyian, dan di sisi lain, terlihat seorang ibu dan anaknya yang sedang bersiap melarikan diri. Sang ibu diketahui bernama Nadia, sedangkan anaknya adalah Danny, anak kecil yang menjadi incaran penjahat. Kalau dengar nama Nadia, jadi ingat iklan minuman berkafein deh. Yang kayak gini. Nadia, cappuccino buatanmu. Nadine, cappuccino buatanmu. Ya. Numero 1. It's salah goblok, itu Nadine pepes. Oke, lanjut. Terlihat mereka berdua terpojok dan akan ditembak, namun untungnya Moreau datang dan bisa menyelamatkan keduanya. Di sini Moreau mengaku bisa menolong keduanya, namun sang ibu tidak percaya dan langsung kabur menaiki sebuah mobil. Dan kemudian terlihat Moreau yang langsung mengejarnya. Melihat sasarannya kabur, Kerrigan kemudian langsung tancap gas supaya tidak kehilangan targetnya. Di tengah jalan, dia kemudian melihat Moreau yang mengganggu misinya. Dan dia kemudian menembak ban motornya sampai membuat pria itu kehilangan kendali dan jatuh ke jurang. Tapi, di saat terjatuh, entah bagaimana caranya dengan timing yang pas, dia bisa balas dendam dengan menembak ban mobil milik Kerrigan sampai tergelincir dan terguling. Hal ini membuat Nadia dan Danny bisa melarikan diri dengan aman untuk sementara. Kemudian scene berganti memperlihatkan Johnny Blaze yang bersembunyi di suatu tempat yang sangat gelap. Ternyata dengan selama ini menjadi Ghost Rider, hidupnya tidak bisa santuy. Setan dalam tubuhnya, setan dalam tubuhnya selalu mengendalikannya untuk berburu orang jahat. Membuat Johnny sering depresi, dan di saat Johnny sedang melamun, kemudian datanglah Moreau yang meminta bantuannya. Ternyata, dia masih dilindungi Tuhan dan selamat saat jatuh ke jurang. Ya, ini mukjizat banget sih. Kemudian, Moreau langsung mengungkapkan bahwa ada anak kecil berumur 13 tahun yang harus ditolong Ghost Rider. Kenapa demikian? Karena sosok jahat yang memberikan kekuatan kepada Ghost Rider kini menginginkan anak itu sebagai tubuhnya yang baru.
mirip seperti Orochimaru yang pengen banget dapetin tubuh Sasuke. Nah, sosok jahat ini dikenal dengan nama Rourke, jelmaan dari Mephistopheles, sang rajanya iblis penguasa neraka, yang juga memberi kekuatan Ghost Rider untuk Johnny. Ya, di sini Mephistopheles yang menjadi Rourke terlihat berbeda dengan aktor Mephistopheles di film pertama. Johnny sendiri awalnya memilih menolak, namun dia bersedia menolong anak itu karena dia tahu apapun yang berhubungan dengan Rourke alias Mephisto pasti ujung-ujungnya menimbulkan kejahatan. Di sisi lain terlihat Nadia yang berada di tempat makan. Dia mencoba menggoda pria bersetelan rapi supaya mau diajak bicara. Setelah keduanya berbicara, Denny kemudian beraksi dengan mencopet dompet dari pria itu secara diam-diam. Hal ini mereka lakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam pelarian mereka. Keduanya kemudian meninggalkan tempat itu dan terlihat mereka diikuti dari belakang. Malam harinya, saat di tengah jalan, dia kembali diserang oleh Kerrigan yang ternyata adalah utusan dari iblis bernama Rourke untuk menculik Denny. Mereka kemudian diseruduk dari belakang sampai mobilnya keluar dari jalan. Di sisi lain, terlihat Johnny yang mulai bertransformasi dan berubah menjadi Ghost Rider untuk menyelamatkan Denny. Dia kemudian melesat dan menuju ke lokasi. Denny sendiri kemudian dikeluarkan dari mobil dengan paksa dan dia dibanting sampai pingsan. Sementara ibunya yang melakukan perlawanan kemudian dipukul dari belakang sampai kesakitan. Di sini kemudian muncullah Ghost Rider yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Jika kita lihat dari bentuk fisiknya, Ghost Rider ini berbeda dari film pertama. Terlihat warna tengkoraknya lebih gelap, lebih bertekstur, dan seperti kurang nyaman untuk dielus. Motornya juga lebih bulky, dan yang jelas, jaketnya terlihat terbakar sampai ada letupan-letupan kecil di sana. Saya bingung dengan desain ini, lebih bagus dari versi pertama atau malah lebih buruk. Coba kalian tulis deh pendapat kalian, lebih bagus apa lebih buruk. Nah, di sini Ghost Rider kemudian menggunakan senjata ikoniknya berupa rantai yang membara untuk menghancurkan seorang penjahat di sana. Dan jurus ultimate-nya yaitu adalah Penance Stare alias tatapan penebus dosa juga terlihat berbeda dari film pertama. Jika di film pertama lebih detail, di mana jika penjahat menatap matanya, maka dia akan melihat perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya semasa hidup. Baru kemudian jiwanya dibakar. Look into my eyes. Sedangkan di film ini tidak ada perbuatan dosa yang ditampilkan, dan tiba-tiba penjahatnya langsung hancur dengan sendirinya. Menurut saya ini jelek ya, lebih bagusan tatapan penebus dosa di film pertama. Lebih detail gitu. Nah, di sini Ghost Rider yang meresahkan para penjahat kemudian ditembak beberapa kali dengan semacam grenade launcher sampai dia terpental dan meledak. Sementara Denny berhasil diculik oleh Kerrigan dan pasukannya. Di hari berikutnya, terlihat Johnny yang sudah berada di dalam rumah sakit akibat kejadian semalam. Dia kemudian mengambil obat-obatan secara diam-diam dan melarikan diri bersama dengan Nadia. Di sisi lain, terlihat Kerrigan yang menelpon seseorang. Dia menceritakan sudah mendapatkan Denny dan dia juga bercerita soal makhluk mengerikan yang menyerangnya semalam. Bahkan makhluk itu juga menghabisi 2 anak buahnya. Pria itu kemudian terlihat kaget seperti sudah mengenal sosok yang sedang dibicarakan. Ya, pria yang ditelepon oleh Kerrigan ini adalah Rourke yang menginginkan Denny. Kemudian pria itu meminta berbicara dengan Denny. Dia kemudian mengucapkan mantra aneh yang membuat Denny berteriak dan sampai jatuh pingsan.
Kerrigan kemudian merasa bingung dan kemudian dia bertanya kepada pria tersebut apa yang baru saja dia lakukan. Dan ternyata di sini Rourke memberi semacam mantra penghalang kepada Danny supaya Ghost Rider tidak bisa mendekatinya. Kemudian terlihat Nadia yang meminta Johnny untuk melacak keberadaan anaknya. Namun dia sudah tidak bisa merasakan keberadaannya karena anak itu sudah ditutupi mantra pelindung. Mereka kemudian tetap memutuskan melakukan pencarian. Di dalam perjalanan, kemudian diketahui bahwa Nadia dan Kerrigan dahulu sempat berpacaran. Namun karena Kerrigan adalah penjahat yang menjual senjata dan obat terlarang, membuat Nadia ingin berpisah dengan Kerrigan. Dan ternyata Nadia juga melakukan perjanjian dengan iblis. Jadi dia melarikan diri dari pacarnya dan entah bagaimana dia malah loncat dari bangunan yang membuatnya sekarat. Di saat itulah Rourke kemudian datang untuk mengambil rasa sakitnya dan dia menyembuhkannya. Namun sebagai gantinya, dia bukan menjadi Ghost Rider, akan tetapi harus mengandung anak dari iblis tersebut. Dan anak iblis itu adalah Danny. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mendatangi seseorang yang dirasa bisa menemukan keberadaan Kerrigan. Di malam harinya, saat di dalam mobil, Danny kemudian membanting setir sampai membuat mobilnya terguling. Tapi sebelumnya dia sudah memasang sabuk pengaman dan kemudian bisa melarikan diri. Namun, saat dia berlari karena tergesa-gesa, kakinya sampai terkilir. Kerrigan kemudian menangkapnya dan dia menyita mobil van dari pasangan yang sedang berkemah untuk digunakan melarikan diri. Johnny dan Nadia kemudian sampai ke lokasi tujuan. Mereka berada di tempat perkelahian Def Jam alias pertarungan bebas tapi antara manusia melawan babi hutan. Dan penonton yang ada di sana sedang melakukan taruhan atau perjudian. Keduanya kemudian mendatangi seorang pria bernama Vasil. Karena mencium bau kejahatan, Ghost Rider kemudian bereaksi dan akan segera keluar. Namun Johnny menghalanginya dan bertanya kepada Vasil tentang lokasi Kerrigan. Kemudian pria itu memberikan informasi bahwa Kerrigan sekarang berada di sebuah lokasi pertambangan lengkap dengan senjata dan pasukannya. Mereka kemudian bersiap pergi karena Nadia tahu lokasi yang dimaksud pria itu. Tapi mereka berdua malah ketahuan dan Johnny melarikan diri mengendarai motornya meninggalkan Nadia. Saat di tengah perjalanan, terlihat dirinya yang bersiap menjadi Ghost Rider. Kemudian kita beralih ke lokasi pertambangan yang dimaksud. Terlihat ada Kerrigan yang membeli senjata seperti bazooka berukuran besar. Senjata itu bernama FGM-148 alias Javelin yang akan digunakan sebagai persiapan melawan Ghost Rider. Dan terlihat Nadia yang entah secara bagaimana datang terlebih dahulu dan menyelamatkan anaknya. Di saat mereka melarikan diri, kemudian datanglah Ghost Rider yang bersiap melawan Kerrigan. Kerrigan kemudian langsung menembak dengan bazooka barunya. Terlihat peluru kendali yang mengejar Ghost Rider dan akhirnya meledak. Namun, mereka semua kaget karena Ghost Rider masih bisa selamat. Dengan mudah dia mengalahkan mereka semua dengan rantai panasnya. Ada hal konyol di sini, di mana saat ada bom yang meledak, bukannya terpental jauh, malah Ghost Rider terlihat mengambang dan berputar di udara. Saya rasa tim pembuat filmnya ini rada aneh ya, pantas dapat rating yang buruk. Soalnya konyol guys, bisa muter kayak gangsingan. Beyblade. Oke lanjut. Kemudian Ghost Rider mendekati Kerrigan, namun dia tertembak sampai terbang ke udara. Di sini dia masih bisa selamat walau api di kepalanya terlihat mulai padam. Tapi di sini Ghost Rider mendapatkan ide. Dia kemudian menaiki kendaraan penggali raksasa yang ada di sana.
Satu-satunya scene keren menurut saya di film ini, ya scene ini. Walau jatuhnya malah seperti film Transformer. Dan dengan alat raksasa ini, Ghost Rider kemudian sukses memporak-porandakan pasukan Kerrigan. Ghost Rider kemudian berhasil menangkap pria itu, tapi dia tidak membunuhnya. Dia malah mengejar Nadia dan Danny yang sudah kabur menaiki mobil. Ya rada aneh gak sih guys? Padahal Kerrigan udah menembak Ghost Rider sampai meledak berkali-kali, tapi malah dilepas begitu saja. Kemudian terlihat Ghost Rider yang menghampiri Nadia. Saat ingin melakukan tatapan penebus dosa, Danny kemudian turun dari mobil itu dan meminta Ghost Rider untuk melepaskan ibunya. Ghost Rider kemudian mendekati Danny dan dengan cepat dia berubah menjadi manusia kembali. Kemudian di hari berikutnya terlihat lokasi pertempuran semalam yang sedang dikerumuni oleh banyak petugas. Di sana terlihat ada Kerrigan yang sudah tertimbun tembok, padahal terakhir kali kita lihat dia hanya dilempar oleh Ghost Rider. Kenapa sekarang bisa tiba-tiba tertindih tembok? Ya rada kurang logis kan? Nah kemudian dia didatangi Rourke yang sedikit kecewa karena Kerrigan gagal mendapatkan anaknya. Dan saat kemudian, karena tertindih tembok, Kerrigan kemudian mati. Namun, Rourke kemudian memberikan kekuatan untuk Kerrigan. Dia kemudian hidup kembali, tapi dengan wujud yang berbeda. Sekarang dia dikenal dengan makhluk bernama Blackout yang memiliki kekuatan merubah benda apapun yang disentuhnya menjadi busuk. Tanpa basa-basi dia langsung test drive. Ada petugas pemadam kebakaran yang langsung disentuhnya. Dan dia seketika berubah menjadi bangkai dengan sangat cepat. Rourke kemudian memerintahkan Blackout untuk mencari Danny. Nah, di sini saya merasa bingung guys. Kenapa Rourke susah payah memberikan kekuatannya dan membangkitkan Kerrigan? Bukannya dirinya sendiri udah kuat, kan penguasa neraka tuh? Atau jangan-jangan dia nggak berani lawan Ghost Rider sendirian? Takut sama Ghost Rider? Bilang bos, hayu ya pal-pal. Sorry guys, kelepasan. Oke lanjut. Kemudian terlihat Johnny, Danny, dan Nadia yang pergi ke sebuah tempat untuk mengamankan Danny. Di sini Johnny sempat menghibur Danny dengan mengatakan jika pipis dalam wujud Ghost Rider, maka air yang keluar akan berubah seperti senjata pelontar api. Kemudian terlihat Morrow yang menyusul mereka dan Johnny kemudian mengajak Danny untuk sedikit bersenang-senang. Mereka kemudian beraksi di atas motor. Dan Johnny cukup ahli karena sebelumnya memang dia adalah seorang freestyler. Tapi ingat, ini jangan dicontoh guys. Apalagi mereka nggak pakai helm. Salah-salah malah jadi ghost beneran kalian. Kemudian, mereka sampai di sebuah lokasi yang penuh dengan bebatuan. Mereka disambut dengan pemimpin sekte yang bisa mengamankan Danny dan mengangkat kutukan Johnny seperti yang dijanjikan oleh Morrow. Mereka kemudian berpisah. Danny dan ibunya dibawa masuk ke dalam, sedangkan Morrow mengajak Johnny ke tempat lain. Morrow kemudian menceritakan asal-usul dari Ghost Rider yang ada di dalam tubuh Johnny. Jadi di masa lalu ada malaikat keadilan bernama Zarathos yang bertugas untuk menjaga manusia. Tapi suatu ketika malaikat itu ditipu dan diseret ke dalam neraka. Akibatnya dia memiliki tugas yang sedikit berbeda. Jika sebelumnya dia melindungi manusia, sekarang dia menghukum para pendosa. Dan dia disebut dengan Spirit of Vengeance alias roh pendendam. Kemudian Johnny mengikuti ritual pengusiran Ghost Rider. Dia dimasukkan ke sebuah tempat yang sangat terang.
Di sana dia kesakitan dan kemudian dia pingsan. Begitu bangun, dia sangat kegirangan karena proses pengusirannya berhasil. Dia kemudian berteriak mencari Morrow untuk berterima kasih, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat ada di sana. Johnny kemudian mendengar teriakan minta tolong dari Nadia. Begitu Johnny datang, ternyata Nadia dan Morrow sudah ditangkap oleh para pengikut sekte yang ada di sana. Ternyata di sini para pengikut sekte itu sudah menipu Morrow. Mereka tidak ingin mengamankan Danny, melainkan mereka ingin membunuhnya. Karena pemimpin sekte beranggapan anak itu membawa kekuatan jahat untuk manusia. Morrow, Johnny, dan Nadia kemudian diamankan. Sementara Danny dibawa ke dalam lokasi dan terlihat para pengikut sekte sedang bersiap melakukan ritual khusus. Mereka kemudian terlihat mengelilingi Danny dan di sini terlihat ketua sekte yang ingin memenggal kepala Danny dan sudah bersiap mengeluarkan pedangnya. Namun tanpa diduga, Blackout datang dan menghabisi mereka semua. Dengan mudah dia membuat pemimpin sekte dan para pengikutnya menjadi seperti patung. Peace, brother. Setelah itu, Danny kemudian dibawa lari oleh Blackout. Ketiganya kemudian terlihat bebas, dan setelah itu mereka kemudian berdiskusi. Morrow mengatakan bahwa hari ini adalah hari sesuai ramalan, di mana saat Danny berusia 13 tahun, tubuhnya akan diambil untuk Rourke karena tubuh anak itu sangat penuh dengan kekuatan yang sangat dinantikan oleh Rourke. Mendengar hal ini, sang ibu terlihat bersedih dan ketiganya bersiap menyelamatkan Danny. Tetapi sebelumnya, mereka mempersiapkan diri untuk mengambil senjata dan bertempur. Di sisi lain, kemudian Blackout membawakan Danny untuk Rourke. Raja Iblis itu kemudian bercerita bahwa tubuh yang dimilikinya sudah sekarat dan tidak bisa melakukan perintah sesuai keinginannya. Ketika menggunakan kekuatannya, tubuhnya akan terluka seperti kondisi wajahnya. Oleh karena itu, dia menginginkan tubuh Danny yang mana setengah iblis dan setengah manusia. Dengan tubuh itu, Rourke bisa mengeluarkan kekuatan sebebas-bebasnya tanpa memiliki efek samping pada tubuhnya. Setelah itu kemudian Danny disuntik dengan bius supaya dia tidak berulah sampai acara ritual dilaksanakan. Johnny dan kawanannya kemudian memantau dari jauh. Ternyata dalam ritual itu dihadiri oleh banyak orang penting seperti politikus, pembunuh, dan orang-orang berpengaruh lainnya yang mana merupakan bawahan iblis. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk menyaksikan ritual pengangkatan raja yang baru. Dan jika Rourke sukses dengan ritualnya, maka dia akan memiliki wujud baru dengan kekuatan yang lebih kuat dan kegelapan akan menyelimuti dunia. Ritual kemudian dimulai. Para penyembah iblis kemudian mulai membaca ritual sampai subuh. Dan jika ritual ini sukses sampai subuh tanpa ada yang mengganggu mereka, maka Danny akan kehilangan tubuhnya. Morrow dan Johnny kemudian mulai menyusup ke dalam, sementara Nadia membunuh para penjaga dengan sniper. Saat perpindahan jiwa akan dimulai, Johnny kemudian datang dan memukul Rourke, sementara Morrow menembaki para pengikut iblis. Namun, di sini Morrow tewas karena Blackout memeganginya sampai menjadi busuk. Johnny kemudian dilempar dengan kekuatan Rourke yang mengejeknya karena sudah tidak memiliki kekuatan Ghost Rider. Di saat terpojok, Danny kemudian datang dan menghampiri Johnny. Anak itu sekarang sudah memiliki kekuatan berkat ritual yang sudah dijalaninya. Dan semua beranggapan dia akan membunuh Johnny. Tapi ternyata anak ini cerdas. Dia tahu bahwa kekuatan yang dimilikinya sama persis dengan kekuatan ayahnya,
Dengan cepat kemudian dia mengembalikan kekuatan Ghost Rider kepada Johnny. Johnny langsung menjadi Ghost Rider dan membunuh semua penyembah iblis. Dia kemudian mengejar Danny yang dibawa lari oleh ayahnya. Di tengah jalan, Ghost Rider merebut mobil truk dari pasukan Rourke. Sekarang dia mengendarai mobil yang membara dan di bawah matahari pun dia bisa melakukannya. Di sisi lain, Nadia kemudian mengejar dari belakang, tetapi Blackout tiba-tiba datang di hadapannya. Tapi begitu akan dibunuh, Ghost Rider kemudian menarik Blackout dengan rantainya, dan mereka kemudian bertarung di atas truk tersebut. Ghost Rider kemudian terpojok, namun dia bisa melakukan tatapan penebus dosa dan membunuh Blackout. Saat jatuh ke jalanan, terlihat tubuhnya yang langsung membusuk. Johnny kembali menaiki motornya dan dia mengejar mobil milik Rourke. Dengan rantainya, dia berhasil membuat mobil tersebut sampai jatuh terguling. Ghost Rider langsung menyeret jelmaan Mephisto itu dan melemparnya supaya kembali ke rumahnya yang mana adalah neraka. Ghost Rider kemudian mengeluarkan Danny dari mobil dan mengembalikan kepada ibunya. Dan dengan seketika, dia kembali bertransformasi menjadi Johnny. Namun, secara mengejutkan, muncul api berwarna biru dan Johnny merasakan akan perubahannya menjadi malaikat. Seperti penjelasan Muro tadi, Zarathos sebenarnya adalah malaikat yang berubah menjadi penghukum para pendosa. Karena dia sudah berhasil melindungi manusia dari kedatangan Raja Iblis, dia kembali bertransformasi menjadi malaikat. Dengan sentuhannya, dia bisa langsung menghidupkan Danny yang tadinya sudah mati. Film ini kemudian ditutup dengan Johnny yang berkata, My name is Johnny Blaze. I'm the Ghost Rider. Sambil mengendarai motornya di tengah malam dengan wujud barunya. Dan selesailah film Ghost Rider yang menjadi salah satu film Marvel terburuk yang pernah ada. Bahkan karena saking buruknya, Nicolas Cage, sang pemeran utama, langsung menolak tawaran untuk memainkan karakter Ghost Rider di film ketiga. Maka dari itu, Sony langsung membatalkan film ketiganya dan pada tahun 2013, lisensi Ghost Rider secara resmi kembali ke Marvel Studios. Berharap saja ke depan karakter ini akan dibuat kembali versi Marvel Studios. Bisa bertemu dengan Doctor Strange dan Blade sepertinya bakalan keren. Dan kandidat Johnny Blaze versi MCU yang paling tepat menurut saya adalah Keanu Reeves. So, apakah kalian setuju? Tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa video ini menghibur, subscribe buat kalian yang belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.